Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohman Liudin dengan NPI 1462102330. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah pengolahan citra digital pada tahun 2023. Eh, ini adalah tugas ketiga. Jadi telah dijelaskan pada file penugasan bahwa pertama, tugasnya adalah membuat fungsi sendiri, bukan fungsi pada toolbox seperti improv untuk mendapatkan subgambar dengan parameter input adalah gambar, rentang baris, dan rentang kolom. Kedua, buat fungsi sendiri, bukan fungsi pada toolbox untuk menambahkan penjumlahan dua gambar dengan input adalah dua variabel gambar. Kemudian ketiga, buat script untuk menjalankan kedua fungsi, nomor 1 dan 2 yang terdiri dari langkah A. Membaca input citra grayscale 1. B. Membaca input citra grayscale 2. 3. Panggil fungsi subgambar, yaitu nomor 1, untuk mengambil subgambar dari citra grayscale 1, mulai dari baris 1, kolom 1, dengan lebar gambar dan tinggi gambar 100 kali 100. Kemudian untuk B itu juga sama, namun mengambil subgambar dari citra grayscale 2. Bedanya ini dari baris 50 dan kolom ke 50. Kemudian panggil fungsi gambar, fungsi tambah dua gambar yaitu nomor 2 untuk menambahkan kedua subgambar yaitu 3C dan 3D. Jadi dari kedua subgambar tadi dijumlahkan. Kemudian tampilkan hasilnya semuanya. Yang keempat, tunjukkan dan jelaskan ukuran resolusi spasial dan resolusi keabuan, serta ukuran bytes yang dibutuhkan untuk menyimpan citra input 1 dan 2, subcitra 1 dan subcitra 2, serta citra hasil penjumlahan dua subcitra. Kemudian penjelasan dari format bentuk buat video dan sebagainya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian serta fitur utama dari MATLAB. Ini dia MATLAB-nya. Saya cek dulu apa sudah muncul. Sudah. Jadi di MATLAB ini memiliki beberapa fitur-fitur unggulan atau fitur utama. Salah satunya analisis dan visualisasi data. Analisis dan visualisasi data ini di MATLAB menawarkan sejumlah besar fungsi dan alat untuk analisis, manipulasi, dan visualisasi data, seperti penyaringan, interpolasi, dan penyesuaian kurva. Kemudian kedua, komputasi numerik. Fitur kedua ini salah satu kelebihan utama dari MATLAB, terletak pada kemampuannya dalam menangani perhitungan matematis yang kompleks dengan mudah. Kemudian fitur ketiga, pengembangan dan simulasi algoritma. MATLAB juga menjadi platform yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan dan menguji algoritma. Kemudian yang keempat, pengembangan aplikasi. MATLAB juga dapat membuat aplikasi mandiri dan antarmuka pengguna grafis atau Graphic User Interface atau singkatnya GUI. Kemudian yang terakhir salah satu fiturnya yaitu Simulink. Simulink memungkinkan pemodelan, simulasi, dan analisis sistem dinamis yang kompleks. Jadi saya hanya menyebutkan 5 fitur utama dari MATLAB. Saya ulangi, yaitu analisis dan visualisasi data, kedua komputasi numerik, ketiga pengembangan dan simulasi algoritma, keempat pengembangan aplikasi, dan kelima Simulink. Jadi di MATLAB ini memiliki banyak kelebihan, yaitu fitur utama yang telah saya sebutkan tadi. Dan kembali ke soalnya, kemudian yang B, menjalankan perintah interaktif pada command window. Perintah interaktif pada command window. Jadi, oh ya, belum saya jelaskan untuk yang bagian-bagiannya. Jadi, di sini ada yang namanya current folder. Bukan current folder. Oh iya, ini current folder. Jadi, tempat folder kita. Untuk alamatnya di sini, Yesus, Maham, OneDrive, Documents, MATLAB.
Kemudian di sini details. Details ini untuk apa? Untuk apa? Jika kita ingin melihat citra, sini akan muncul seperti ini. Jadi citra pertama yang saya gunakan foto ini, kemudian citra kedua foto ini. Nah, kemudian di sini ada workspace. Workspace itu seperti eh, semacam informasi dari apa yang telah kita buat. Nah, baik itu di comment window maupun di sini di editor, kita akan melakukan sebuah workspace di sini. Contohnya di sini saya menjalankan tadi program gambar satu yang membaca citra satu ke JPEG. Maka dia akan membuat gambar satu di sini dengan menginformasikan value ukuran size-nya, yaitu 898 kali 160 1600 kali 38. Ini apa? Nanti akan saya jelaskan di akhirnya. Kemudian di comment window ini sebenarnya sama seperti terminal, atau kalau di Visual Studio Code dia terminal, atau CMD di Windows, di Mac juga terminal. Nah, ini bisa menjalankan beberapa perintah seperti itu. A sama dengan 5, kemudian titik koma, A sama dengan titik 5, titik koma ini maksudnya adalah menjalankan, kemudian menyimpannya di sini seperti ini. A itu 5, kemudian B itu 3. Nah, di sini kenapa tidak ada titik koma? Karena saya menjalankan programnya di terminal, jadi dia tidak jadi dia tetap disimpan di sini dengan C sama dengan 8, namun dia juga menampilkannya di terminalnya, hasilnya 8. Kemudian mainkan perintah interaktif. Saya contohkan, ini sudah saya contohkan, saya coba lagi. A sama dengan 7, itu sama. Nah, di sini ya berubah menjadi 7, yang sebelumnya adalah 5, dan itu adalah isi tiga cepat 1, itu adalah C sama dengan A dikali B. Ini tanpa titik koma, jadi saya ingin menampilkan eh, hasilnya di terminal. Nah, 7. Kenapa 7? Karena 7 kali 1 yaitu 7. Nah, sudah kita masuk ke mendemonstrasikan kemampuan menuliskan dan menjalankan script fungsi pada deskripsi tugas. Tugas yang ini ya. Nah, sebelumnya sudah saya mencoba-coba sendiri. Jadi sudah saya tulis dan saya beri komentar supaya lebih mudah untuk menjelaskannya dan lebih mudah dibaca. Jadi pertama-tama langkah atau step atau algoritma yang saya lakukan yaitu membuat fungsi subgambar sesuai instruksi dari tugasnya untuk mengambil bagian tertentu pada gambar. Di sini membuat fungsi yaitu function dengan nama subgambar, dan subgambar image row range call range. Jadi ini jarak baris dan jarak kolom. Kemudian image row range 1, row range 2, call range 1, call range 1. Jadi ini jarak pertama, jarak kedua, atau jarak awal, jarak akhir, jarak awal, jarak akhir. Tuh. Oh, bukan ini, bukan jarak awal akhir ya. Ini untuk garisnya. Kemudian ini untuk height, bukan height, width atau lebarnya. Jadi ini untuk koordinat ke satu, seperti di soalnya ini. Nah, baris ke satu, ini baris ke satu, kolom ke satu dengan ukuran. Nah, ini width-nya dan juga height-nya 100 kali 100. Kemudian langkah kedua saya membuat add gambar, yaitu sebuah fungsi untuk menambahkan atau menjumlahkan kedua gambar. Ini mudah saja seperti yang ada di terminal atau di comment window ini. Kemudian kita masuk ke mainnya. Untuk tugas pertama sudah selesai membuat fungsi untuk pendeteksian subgambar, buat fungsi sendiri. Kemudian kedua juga sama. Yang ketiga ini menjalankan script.
Nah, ini sudah saya komentari. Pertama, membuat citra digital. Ini membaca citra digital. Membuat citra grayscale 1. Membaca citra grayscale 2. Ini 1, 2 sudah bisa dibaca. Dimasukkan ke sini, workspace. Kemudian panggil fungsi untuk mengambil subgambar dari citra grayscale 1. Jadi, misalkan gambarnya ini kan gambar citra 2. Kita ambil bagian tertentu dari citra 2. Ini 1, 2 sama, cuma bedanya ini mulai dari baris ke 50, kolom ke 50. Kemudian hasil tambah F gambar. Jadi kedua bagian gambar dijadikan satu, ditambahkan. Nah, kemudian tampilkan hasilnya. Subplot ini nanti jadi di hasilnya ketika dirun nanti dia akan menjadi satu apa ya satu fitur fitur atau apa namanya itu sebuah satu window nanti menampilkan 3 gambar yaitu dengan subgambar 1, subgambar 2 dan hasil penjumlahan kedua gambar. Nah, untuk hasilnya saya coba run. Nah ini jadi ini dalam satu figur sih gitu. Figur dalam satu figur terdapat 3 gambar. Kalau biasanya tanpa kayak di subplot ini dia akan menampilkan satu persatu ya dalam satu figur, figur ke 1, figur kedua dan figur ketiga. Ini jadi jawaban satu saja. Kemudian pertanyaan keempat, tunjukkan dan jelaskan ukuran resolusi spasial dan resolusi keaguan. Nah, di sini berdasarkan PPT itu ada salah satu function bawaan dari MATLAB atau itu toolbox ya. Nah, ini untuk mengetahui citra dalam memori WOS I ya. Kalau WOS I ini nah jadi salah satu spesifik hanya I saja yang dengan variabel dengan nama I yang diketahui yang ditunjukkan maksudnya. Nah kalau di sini saya ingin menunjukkan semuanya mana ya. Nah, menunjukkan semuanya di sini WOS ini bisa dilihat di command window. Nah, name, size, bytes, class, attributes. Semuanya tidak ada atributnya. Di sini name A ini dengan size 1 kali 1, bytesnya 8, classnya double. Nah, kemudian ini juga sama, C sama. Nah, yang berbeda ini gambar 1 dengan ukuran 898 kali 1600 kali 3. Kemudian gambar 2 1600 kali 901 kali 3 dan ukuran bytes 4.310.400 dengan flashnya win 8 dan hasil tambah 100 kali 100 ini hasil tambah subcitra 1 subcitra 2 100 kali 100 dengan ukuran bytes 10.000 dan ukuran citra 1 ukuran citra 2 ini di bawahnya ya. Jadi saya menggunakan dua cara. Satu menggunakan bawaannya WOS untuk mengetahui ukurannya. Kemudian di sini saya membuat sendiri yaitu untuk mengetahui ukuran ini menampilkan hasil untuk mengetahui ukuran resolusi spasial dan juga ukuran dari fungsi keaguan. Baik, kembali ke pertanyaannya. Tadi sudah jalan ya, bisa dilihat sendiri pada lab-labnya. Ini apakah belum terlihat? Saya ini share screen yang figurnya ya tadi belum terlihat. Bentar. Nah, eh, nah ini dia. Nah ini tadi yang saya bilangkan yang saya sudah jelaskan yang ini subplot, kemudian time show dan title. Jadi di sini dia itu dalam satu figur menampilkan 3 gambar. Nah, gambar 1 itu ini ya di sini, kemudian gambar 2-nya ini. Hasilnya seperti ini jika digabungkan.
Nah, jika sudah, kemudian ini ya, yang tadi saya bilang, saya membuat sendiri untuk mengetahui ukuran atau size dari citra satu, oh, citra dan subcitra satu, kemudian citra dan subcitra dua, serta ukuran hasil penjumlahan. Kemudian jika ini dalam ukuran size ya, seperti ini size. Nah ini dalam ukuran bytes. Ini, nah, bytes itu yang ini kan menggunakan rules. Kalau saya buat sendiri ini. Tapi ini tidak ditampilkan, yang ditampilkan yang ini tidak ditampilkan, ditampilkan hanya yang ini ukuran resolusi spasial, Basecamp 1, 2, subcitra 1, 2, kemudian hasilnya, dan juga resolusi keabuan dari level keabuan dari citra Basecamp 1, 2, dan juga dari subcitra 1, 2. Untuk resolusi spasial, resolusi spasial itu eh, apa ya? Dia itu salah satu konsep penting. Kalau resolusi spasial itu mengacu pada ukuran fisik dari sebuah citra dalam satuan ruang, contohnya pixel per inci atau pixel per sentimeter. Kemudian kalau resolusi keabuan mengacu pada jumlah level keabuan yang berbeda yang dapat dipresentasikan oleh setiap pixel. Jadi kalau eh, yang resolusi spasial itu ya dari pixel per inci dan atau pixel per sentimeter. Kemudian kalau baliknya resolusi keabuan itu dilihat dari seberapa abu-abunya gambar. Sepertinya seperti itu ya. Kalau ada salah atau ketidakbenaran informasi, mohon dikoreksi karena saya juga sedang belajar. Mohon maaf. Ya, jadi ini bisa dilihat eh, ukuran resolusi spasial 898 kali 1600 pixel ini, kemudian subcitra, kemudian yang ini, nah ini yang agak berbeda yaitu resolusi keabuan. Grayscale 256, kemudian subcitranya ada yang 204 ada 256, yang ini 256. Untuk ukuran batchnya ini juga sesuai ya sama yang menggunakan function atau method use tadi. Nah, kita kembali ke soal. Hmm, ya sudah. Jadi itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.